Hai, welcome back to Aras Channel. Teman-teman, jumpa lagi sama gua. Kali ini gua mau bahas tentang 6 hal yang harus dihindari dalam meloloh anakan lovebird. Nah, untuk mengetahuinya, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman, saat meloloh ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan dan harus kita hindari. Kadang-kadang masalah itu bikin kita kecewa dan kesal karena kita berpikir bisa menikmati hasil tangkaran, namun karena satu dan lain hal, anakan lovebird mati atau tidak tumbuh seperti seharusnya. Untuk itu, kita harus tahu sebabnya dan bagaimana cara mengatasinya agar anakan lovebird tidak mati dan tumbuh sehat sempurna. Apa saja yang harus dihindari dalam meloloh anakan lovebird? Yuk simak sampai selesai. Yang pertama yaitu lampu. Teman-teman, ketika kita meloloh anakan lovebird sendiri, kita nggak boleh sembarangan menggunakan lampu, baik dari segi jarak maupun jumlah wattnya. Lampu yang kita gunakan sebagai penghangat untuk anakan lovebird. Bila jarak terlalu dekat dan wattnya besar, lovebird akan kepanasan dan ini bisa menyebabkan kematian pada anakan lovebird, juga bisa menyebabkan pertumbuhan bulu-bulu pada tubuhnya terganggu. Seperti pengalaman gua sendiri. Jadi, gua pakai lampu akuarium yang ternyata cukup panas untuk anakan lovebird bila langsung digunakan tanpa sekat, sehingga bulu-bulu halus anakan lovebird kering dan akhirnya botak, sehingga pertumbuhan bulu-bulu pada anakan lovebird terganggu dan jadi lama. Biasanya kurang lebih sebulan bulu-bulu di tubuh lovebird sudah sempurna, tapi karena faktor lampu tadi, lovebird gue baru sempurna bulu-bulunya ketika 3 bulan. Nah, ini jadi pelajaran buat gue dan teman-teman semua. Jadi harus diperhatikan ya jarak dan besaran watt lampu yang digunakan. Biasanya jarak yang aman sekitar 20-30 cm. Terus untuk lampunya teman-teman bisa pakai yang 5 watt. Kalau gua sendiri agak dikasih sekat kalau ngerasa si anakan lovebird kepanasan. Jadi cahaya lampu nggak langsung ke anakan lovebird. Yang kedua, makanan. Teman-teman, bayi lovebird pencernaannya masih lembut. Jadi, makin muda atau kecil umur anakan lovebird, makin encer buburnya atau makanan yang dilolohkan. Kenapa? Ini untuk menjaga supaya pencernaan lambung bayi lovebird nyaman. Kalau campuran makanan bubur terlalu kental, khawatirnya tembolok dan pencernaan anakan lovebird belum mampu siap menerima. Takutnya seret gitu teman-teman. Makanya, untuk menghindari hal itu, kita campur bubur makanan lovebird dengan air sampai encer. Yang ketiga, waktu pemberian makanan. Ketika kita memutuskan meloloh anakan lovebird sendiri, maka kita harus siap dan telaten dalam meloloh anakan lovebird. Untuk anakan lovebird, kalau gua ngasihnya per 2-4 jam sekali, lihat kondisi anakannya juga. Kita nggak boleh terlambat meloloh anakan lovebird, takutnya anakannya temboloknya kosong dan kehabisan makanan. Anakan lovebird akan dehidrasi dan kekurangan energi, dan ini bisa berakibat buruk pada bayi lovebird. Bayi lovebird bisa mati. Untuk itu, teman-teman perhatikan jam makan anakan lovebird ya, agar anakan lovebird sehat dan cepat besar. Yang keempat, sirkulasi udara. Nah, sirkulasi udara juga penting teman-teman untuk pertumbuhan anakan lovebird. Kita harus menjaga kebersihan tempat anakan lovebird. Kita bisa menaruh tisu untuk alas anakan lovebird. Jadi ketika sudah banyak kotorannya, kita gampang untuk membuangnya dan membersihkannya. Karena kotoran burung itu mengandung zat yang bisa jadi racun dan bisa berakibat fatal untuk anakan lovebird. Yang kelima, suhu temperatur. Suhu temperatur yang aman untuk anakan lovebird yaitu sekitar 33-37 derajat Celcius.
tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas untuk anakan lovebird. Dengan suhu temperatur yang ideal, anakan lovebird akan merasa nyaman. Yang keenam, yang terakhir yaitu saat meloloh. Ketika teman-teman akan meloloh menggunakan spet, suntikan dan pentil, usahakan jangan ada gelembung angin disuntikan, karena ini bisa menyebabkan angin masuk dalam tembolok lovebird. Kalau banyak gelembung udara yang masuk, maka tembolok akan terlihat menggelembung besar dan itu akan berakibat buruk pada anakan lovebird. Nah, demikian teman-teman pembahasan tentang anakan lovebird kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.